selalu dan berharap ridhomu. Kagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua padanya semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku MTS Negeri 1 Cilacap yang kami banggakan, kali ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada tahapan pembelajaran jarak jauh tahap kedua, kelas 7 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, Pak Guru tetap berpesan kepada kalian tetap menjaga kesehatan, memakai masker dan selalu cuci tangan dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Materi yang pertama yang kita bahas adalah misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, Hijaz pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Beliau merupakan keturunan suku Quraisy, suku bangsawan yang sangat berpengaruh di Arab. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya, yakni Siti Aminah. Sedangkan ibunya wafat ketika beliau berumur 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun dan oleh pamannya Abu Thalib. Kerasulan Nabi Muhammad SAW yang pertama pada usia 25 tahun. Beliau menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya yang berusia 40 tahun. Kemudian, selang beberapa lama beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Gelar ini diberikan karena beliau berhasil mengatasi perselisihan para pemuka suku Quraisy dalam peletakan Hajar Aswad, batu hitam yang suci, di dinding Ka'bah. Pada usia 40 tahun, beliau sering datang ke Gua Hiro yang terletak di perbukitan Jabal Nur untuk bertahanus atau melakukan pemusatan jiwa dan merenungi keadaan masyarakat Arab yang masih jahiliyah. Pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi, ketika sedang bertahanus, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang ketiga, dengan turunnya wahyu yang pertama menandakan bahwa Allah SWT telah mengangkat Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak langsung bergerak untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW dalam kondisi bingung, takut, dan gemetar yang akhirnya ditenangkan oleh istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Kemudian setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, maka beliau memulai dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sasaran dakwahnya terbatas pada orang-orang dekat di sekitar beliau. Yang mula-mula menerima dakwah beliau adalah Siti Khadijah, istrinya, Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, Abu Bakar, sahabatnya, dan Zaid bin Harithah, pembantunya. Yang ketiga, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun dan berhasil mengislamkan yang pertama Khadijah, istri Nabi sendiri, Abu Bakar, sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, sepupunya, Zaid bin Harithah, budak yang dipelihara Nabi, Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam, Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam,
Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Tolhah bin Ubaidillah, selanjutnya Abdurrahman bin Auf, yang terakhir Arqam bin Abil Arqam, dan lain-lain. Orang-orang yang disebutkan di atas disebutkan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi dalam berdakwah dengan terang-terangan adalah mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Sofa. Di antara orang-orang yang hadir adalah Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Setelah semua berkumpul, Nabi mulai berdakwah. Tetapi Nabi malah dicemooh dan dilempari. Bahkan Abu Lahab mencaci maki dan melempari beliau dengan batu. Akhirnya pertemuan itu berakhir dengan kekacauan. Yang kedua, meskipun demikian, dakwah dengan cara ini telah memberikan hasil dengan bertambahnya jumlah pemeluk Islam dari golongan lemah seperti wanita, budak, pekerja, dan orang-orang miskin. Itulah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian putar secara berulang-ulang pada channel YouTube di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Cilacap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.